Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi kepemimpinan yang kedua, yaitu kepemimpinan situasional. Kenapa yang kedua? Karena biasanya saya berikan ini kepada siswa atau peserta yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan tingkat lanjutan. Biasanya kalau di Paskibra ini di pelatihan pusat pendidikan atau Pusdik ya. Setelah menerima materi kepemimpinan dasar pada saat orientasi basis. Baik, jadi tema kali ini kepemimpinan yang kedua itu kepemimpinan situasional, yaitu kepemimpinan dengan gaya yang berbeda untuk orang yang berbeda. Ya, disampaikan pada Pusat Pendidikan Paskibra Kabupaten Sumedang. Ini biodata saya udah pernah saya tampilkan juga ya. Saya sekolah di Citimun, SMP di Cimalaka, SMA-nya di Seman 1 Sumedang, S1-nya di Fakultas Kedokteran Gigi Unmas Denpasar, S2-nya saya menempuh 2 kali ya, Magister Hukum Kesehatan Unisba dan Magister Manajemen Rumah Sakit di Unisma juga. Kemudian pengalaman organisasi saya bisa dibaca ya, pernah jadi Ketua Ikatan Mahasiswa Muslim Saraswati, Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Mahasiswa Muslim Saraswati, Ketua Tim Advokasi Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi, Wakil Ketua BEM Unmas, Ketua BEM Unmas, Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Bali, Koordinator Wilayah 8 Bali ATB NTT. Sekarang juga saya kebetulan menjabat sebagai Wakil Ketua PPI Sumedang, kemudian Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Sumedang. Jadi apa itu kepemimpinan? Sekedar mengingatkan karena teori-teori kepemimpinan sudah saya jelaskan secara rinci ya di slide saya atau di materi saya yang kepemimpinan 1 itu bersiap menjadi pemimpin. Kalau yang sekarang saya cuma sekilas saja menjelaskan bahwa apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu cara seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, baik berkata maupun bertindak. Jadi tidak hanya memproses, mempengaruhi, mengarahkan saja, tapi dari berkata dia sudah harus memimpin, dari bertindak juga harus sudah mulai memimpin. Terlihat gitu ya dari perkataan, tindakan, terlebih dalam upaya mengajak. Nah, terlebih dalam upaya mengajak, menginformasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang. Ini ada grafik segitiga ya, bedanya antara ketua organisasi, di bawahnya ada koordinator dan ada pengurus. Kalau misalkan di organisasi pekerjaan, perkantoran, biasanya ada ketua, pimpinan, koordinator, dan staf ya. Nah, kemudian apa itu kepemimpinan situasional dan apa bedanya dengan kepemimpinan lain, cara kepemimpinan lain? Yaitu kepemimpinan situasional adalah kepemimpinan yang gayanya ya, stylenya disesuaikan dengan kemampuan seseorang, motivasi seseorang, serta komitmen seseorang. Jadi otomatis kemampuan seseorang akan berbeda, motivasi seseorang juga akan berbeda, serta komitmennya pun akan berbeda ya. Kenapa harus memilih kepemimpinan situasional? Karena tidak ada yang lebih tidak adil daripada perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang tak sama. Contoh, ketika kita memimpin orang-orang yang baru masuk ke organisasi, jadi baru pertama ikut organisasi, itu beda perlakuannya dengan ketika kita memimpin para pimpinan organisasi lain. Atau misalkan kayak kita memimpin suatu organisasi yang di bawahnya terdiri dari pimpinan-pimpinan organisasi lain. Seperti kalau KNPI ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia, itu di bawahnya ada ketua-ketua organisasi pemudaan, jadi nggak akan bisa memimpinnya sama dengan organisasi kepemudaan yang di bawahnya pengurus dan staf. Jadi tidak ada banyak pemimpin di bawahnya. Itu akan berbeda, harus disesuaikan. Karena seperti tadi yang saya jelaskan bahwa tidak ada yang lebih tidak adil daripada perlakuan yang sama. Kita meminta tolong, misalkan simpelnya kepada teman sekelas kita, akan berbeda ketika kita meminta tolong kepada ketua paskibra satuan lain, misalkan. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, ketika kita menjadi pemimpin, yang harus kita lakukan kalau kita mau melakukan atau memakai sistem kepemimpinan situasional ini ya,
kita harus pertama menerapkan goal setting. Jadi tujuan dari visi dari atau tujuan visi dari organisasi kita. Kemudian kita harus mulai mendiagnosa. Mendiagnosa itu mengecek ya apa saja yang kita perlukan. Kemudian apa saja yang kita bisa manfaatkan dan apa saja kondisi dari organisasi kita, anggota maupun sumber dayanya. Kemudian yang terakhir mencocokkan, matching. Ini cocoknya seperti apa orang ini kalau kita mau pimpin dia dalam melakukan tugas. Misalnya. Pertama goal setting. Tentukan tujuan dulu ya, pengaturan tujuan atau visi misi lah istilahnya. Pencapaian atau penerapan goal setting itu harus mengandung asas-asas SMART ya, saya singkat menjadi SMART. Contoh yang pertama harus spesifik, jadi tujuannya harus spesifik. Kalau simpelnya, kalau saya menjelaskan ini di Kepaskibraan, misalkan spesifik, saya harus membuat SMA saya misalkan juara 1 lomba PBB sekabupaten. Jadi spesifik, jelas gitu. Juara 1 lomba PBB, nah itu spesifik ya, jelas. Apa sebenarnya tugas dan tantangannya harus dijelaskan. Kapan target tersebut perlu dilaksanakan. Contoh kalau tadi pengen jadi juara lomba, tugas dan targetnya juara 1, kapannya 1 tahun ke depan kita harus juara. Kemudian harus memotivasi. Memotivasi tujuannya tersebut harus memotivasi. Contohnya ya menjadi juara 1 sekabupaten itu kan memotivasi anggota yang lain biar mau menjadi semangat latihannya, jadi termotivasi. Kemudian attainable dapat diraih. Bisa nggak sih kita jadi juara 1? Kalau sekabupaten bisa diraih nggak? Ya tergantung dari satuannya masing-masing. Tapi kalau misalkan tidak bisa lah juara 1 ya yang masuk akal lah gitu. Attainable tuh dapat diraih. Yang masuk akal tuh contoh ya udahlah yang penting dapat piala aja, harapan 1 2 3 boleh. Contohnya. Ya, attainable itu apakah tugas tersebut realistis, masuk akal atau dapat diraih ya. Kemudian relevan nggak? Relevan nggak tujuan tadi juara 1 lomba Paskibra untuk organisasi Paskibra di sekolah masing-masing? Ya relevan ya, karena ya ini tentang Paskibra. Jadi goal setting tentang menjadi juara Paskibra sekabupaten itu relevan, spesifik, memotivasi, dan attainable. Yang terakhir, T, trackable, dapat diukur. Dapat diukur nggak kalau menjadi juara? Ya dapat diukur tuh. Kalau juara 1 berarti berhasil, juara 2 juga berhasil lah kalau misalkan asal dapat piala. Misalkan jadi harus dapat diukur. Kemudian diagnosis. Jadi yang pertama kompetensi D1 ya, diagnosis itu ada beberapa saya bagi-bagi. Yang pertama diagnosis 1 kompetensinya rendah, komitmennya tinggi. Biasanya anak-anak baru nih, anak-anak baru masuk ke Paskibra itu kompetensinya masih rendah ya, karena dia masih belajar, baru masuk Paskibra nih, masih belajar, kemampuannya masih rendah juga, komitmennya baru masuk itu antusias, terlalu mengambil risiko, nekat, menggebu-gebu, tapi kompetensinya masih kurang pinter, gitu, masih bodoh gitu, karena tentang Paskibraannya ya, tapi komitmennya bagus, biasanya masih semangat, itu D1 ya. Kemudian D2 itu diagnosis untuk kompetensinya rendah sampai sedang, komitmennya rendah. Jadi kompetensinya mulai mengerti tugas. Biasanya udah 4 bulan, 5 bulan setelah ikut organisasi Paskibra itu kompetensinya baris berbaris sudah mulai ngerti lah, gitu kan. Cara berpakaian sudah mulai bagus, gitu kan. Tugas-tugas di Paskibra sudah mulai ngerti. Tapi komitmennya semakin kecil, mulai rasa malas, mulai bosan. Mulai latihan Paskibra gitu-gitu. Udah malas saya, jadi udah malas ikut latihan. Nah, biasanya orang di tahapan D2 ini yaitu kompetensinya rendah, mulai ngerti-ngerti dikit lah, cuman komitmennya udah mulai turun gitu ya. Itu orang yang kompetensinya D2. Kemudian D3, kompetensinya sedang ke tinggi, komitmennya beragam. Ini contohnya udah mulai naik kelas nih, misalkan udah kelas 2. Kompetensinya sudah mulai tinggi kan, kelas 2 itu berarti kelas 7, 8, 9 tuh SMP, 10, 11 lah, 11 ya. Kompetensinya sedang tinggi, komitmennya beragam. Jadi kompetensinya mengerti tugas, udah jelas lah, udah ngerti kelas 2 mah udah ngerti tugas jadi penjuru, paham, tugas kerja Holy Danton, paham, kalau di pasukan paham, sebagai capas paham gitu kan. Mengerti resiko tugas sudah paham, mau menang dan tanggung jawabnya sudah paham. Tapi komitmennya
Ya beragam, ada yang bersemangat, ada yang tanggung jawab gitu, udah mulai jadi senior kan. Nah, ini D3 ya. Kemudian D4 kompetensi tinggi, komitmen tinggi. Nah, ini D4 tuh misalkan udah kelas 3 SMA nih. Jadi kompetensinya udah sangat menguasai, udah PBB dan lain-lain udah jago lah misalkan ya. Menguasai tugas, menguasai resiko tugas, menguasai wewenang dan tanggung jawab. Komitmennya bersemangat juga karena udah kelas 3 mau beres. Yang malas-malas udah lewat, udah keluar semua ada paskibra-nya, yang tinggal tersisa jadi ketua, jadi pengurus yang udah ngerti tugas, kompetensinya tinggi dan tanggung jawabnya juga bagus. Jadi saya simpulkan diagnosis itu ada 4 saya bagi ya. D1 untuk orang-orang yang kompetensi rendah, komitmennya tinggi. D2 kompetensi rendah ke sedang, komitmen rendah. D3 kompetensi sedang ke tinggi, komitmen beragam. D4 kompetensi tinggi, komitmennya juga tinggi. Hal ini juga bisa diaplikasikan di dunia lain. Misalkan pakai motor nih. Biasanya kalau anak kecil SD kan pengen naik motor tuh. Kira-kira dia ada di mana? D1, D2, D3, atau D4? Kalau anak SD mau ke SMP itu baru belajar motor. Karena dia kompetensinya rendah kan, belum bisa, tapi dia masih semangat untuk belajar naik motor. Berarti dia ada di D1 ya. Kalau misalkan dia sudah mulai mengerti naik motor, tapi udah mulai males belajar naik motor lagi, karena udah pernah jatuh, misalkan dia ada di D2, mulai bisa, tapi udah mulai males. Itu orang-orang di D2. Kemudian kalau udah SMP udah bisa naik motor gitu kan, udah bisa lah gitu. Dia ada di D3. Kadang dianya jatuh, tapi kadang juga udah biasa lah. Tapi kalau udah D4, dia udah SMA, udah biasa naik motor, misalkan udah jago, udah jadi balap-balapan, misalkan dia kompetensinya udah tinggi, komitmennya tinggi itu ya. Jadi tidak hanya diterapkan di Paskibra, ini juga bisa diterapkan memimpin di organisasi lain atau di kehidupan sehari-hari. Jadi orang itu semuanya bisa dikelompokkan ke D1, D2, D3, D4 tergantung dari hal apa gitu. Matching 4G kepemimpinan. Nah, kalau tadi diagnosanya ada 4, sekarang juga cara memimpin orang-orang tersebut ada 4 ya. Cara memimpinnya itu kalau untuk orang D1 gimana, orang D2 gimana, D3 gimana, D4 gimana. S1 itu memerintah ya. Style 1 itu memerintah. Memberikan arahan spesifik tentang tugas dan target, menunjukkan dan menegakkan bagaimana memonitor dengan ketat. Kembali ke contoh yang tadi, kalau misalkan kita di Paskibra ini mau jadi juara lomba misalkan. S1 memerintah, jadi anak yang baru masuk itu harus diperintah ya. Gimana cara memerintahnya? Memberikan arahan spesifik tentang tugas dan target. Jadi ini minta tolong dong kalau PBB itu jelasin gitu. Hadap kanan itu seperti ini, caranya seperti ini, yang pertama gerakannya kaki dulu, kemudian barang ini digerakkan. Nah, itu harus spesifik ya. Dan harus dicek, dimonitor dengan ketat. Yang kedua, melatih, itu coaching ya. Tetap mengarahkan pencapaian target, namun juga menjelaskan kenapa memberi saran dan mulai mendorong keterlibatan dan pengambilan keputusan. Udah mulai dilibatkan di gimana nih, menurut kalian bagus nggak gerakannya? Harus gimana nih kira-kira? Jadi udah mulai diajak berpikir, diajak untuk membuat keputusan. Itu biasanya untuk kelas 2 lah, kelas 2 awal itu kan. Kemudian style yang ketiga mendukung. Pemimpin dan individu membuat keputusan bersama-sama. Jadi mikir bareng kalau ini. Kalau tadi cuma diajak aja sedikit demi sedikit. Kalau S3 itu stylenya udah mendukung keputusan bersama. Membuat keputusan bersama. Peran pemimpin hanya memfasilitasi, mendengarkan, menyimpulkan, mendorong, mendukung. Udah kelas 2 udah ngerti lah. Jadi harus udah diajak berpikir, ini kelas 2 akhir biasanya. Kemudian yang keempat tuh mendelegasi saja. Misalkan dia udah mulai masuk kelas 3, kitanya udah mau keluar nih sebagai pemimpinnya, ya udah mendelegasikan saja. Jadi individu membuat sebagian besar keputusan. Udah we kumaha junior. Kita hanya menilai, mendukung dan mengecek perkembangannya. Kemudian ya, ini matching jenis style. Saya simpulkan S1 memerintah ya, direktifnya tinggi, nyuruh-nyuruhnya banyak, suportifnya rendah. Support itu mendukung untuk perkembangannya. Dia diperintah aja dulu kalau anak kelas 1. Hadap kanan, hadap kiri gini caranya ini, gini itu diperintah. Tapi dia akan senang karena dia akan mendapat ilmu yang lebih banyak. Kalau S2 atau style yang kedua ini melatih, direktifnya tinggi, suportifnya tinggi juga. Udah mulai diajak berpikir. Kalau S3 mendukung, ya dukung aja biar dia berkembang. Jadi dia udah mulai diberikan keleluasan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Kalau S4 udah jago lah dianggapnya. Jadi silahkan deh, kumaha senior-senior yang ada, saya cuma mengecek aja. Itu S4 mendelegasi.
Nah, matching contohnya, untuk orang-orang dengan D1 cocoknya S1. Jadi D1 itu kan tadi contohnya anak-anak paskibra baru masuk sekolah, ya cocoknya diperintah, terus dikasih tahu yang jelas, dilatih yang jelas. Kalau orang D2 udah masuk kelas 2 awal, itu kan cocoknya dilatih, diberikan caranya untuk memimpin seperti adik-adik. Diberikan caranya untuk berpikir gimana nih PBB yang bagus, kok kita nggak kompak terus, misalkan. Kemudian D3 itu kompetensi sedang ke tinggi, kelas 2 akhir misalkan. Ya harus dimulai diberikan keleluasaan untuk memutuskan. Latihan nggak sekarang? Ya kalau mau latihan sok, nggak juga terserah. Tapi kalau nggak latihan gimana menurut kalian? Kan gerakannya masih belum kompak. Jadi dia juga nggak, kalau kelas 1 mah latihan. Mau nggak mau ya latihan. Kalau kelas 2 latihan. Gimana menurut kalian? Ah nggak usah kan, nggak usah latihan. Ah tetap aja latihan. Nah, boleh dikasih kesempatan berpikir, tapi kita tetap diarahkan. Kalau D3 itu kelas 2 akhir misalkan, kita mau latihan nggak? Tapi kalau nggak latihan, kitanya nggak akan menang dong. Tujuan nggak tercapai jadi juara kabupaten. Nah, gitu. Kak nggak usah latihan, besok aja. Oke, besok aja. Nah, kalau udah D3. Kalau D4, latihan nggak latihan, kalian sudah pernah juara, udah jago, udah tahu sendiri, sok rumah kalian. Akang mah kesini cuma 2 minggu sekali, misalkan gitu ya. Nah, ini matching ya. Ini kalimat-kalimatnya contohnya nih. Untuk orang-orang D1, stylenya kayak gini. Karena Anda belum pernah mencoba melakukan ini sebelumnya, saya akan membantu memberikan info cara serta arahan. Ya. Karena belum pernah lah anak-anak kelas 1 misalkan latihan paskibra kan, nggak ngerti misalkan ya gini kata-katanya. Karena AI belum pernah latihan paskibra, nih saya ajarin PBB ya caranya kalau hormat kayak gini, istirahat itu yang jelas diterinci. Kalau D2 karena Anda masih belajar, akankah membantu jika saya terus membimbing Anda? Kan udah pernah nih, udah kelas udah setahun lah belajar PBB. Sekarang mau nggak ini apa dibimbing sedikit-sedikit biar lebih bagus ya? Kalau D3, S3 bagusnya style memimpinnya karena Anda tahu bagaimana cara melakukannya, saya akan mendengarkan gagasan Anda. Sok kumaha ayeuna kan tos ngarti dia jadi PBB teh. Sok kumaha menurut Anda menurut AI nah jadi tekompak wae misalkan dia udah didengarkan. Kalau yang terakhir mah udahlah kalian udah jago sok aja, akan cuma lihat aja ngontrol ya. Sudah paham apa itu kepemimpinan situasional? Jadi kepemimpinan situasional itu ada style atau gaya kepemimpinan yang tergantung pada diagnosis atau kemampuan dan komitmen individu ya. Nah, gimana caranya sih Kang? Yang pertama percakapan penyelesaian, diskusi dulu. Cek dulu orang ini bisa nggak nih PBB. Ini nggak bisa nih. Ya udah deh, kita berarti ini mah D1 lah. Kalau D1 berarti kita pakainya style conversation yang S1 harus menjelaskan dengan detail, rinci. Kemudian kalau kita ngobrol nih, misalkan untuk di luar paskibra, kita ada supir angkot, misalkan. Dia kan kompetensinya, kemampuan nyupirnya sudah jago kan. Kemudian semangatnya juga kalau ada penumpang ya semangatnya tinggi. Berarti kalau semangatnya tinggi, kemudian kemampuan tinggi, dia ada di D1, D2, D3, atau D4. D4 kan. Nah, jadi kalau ada di D4 kita juga nyuruhnya jangan S1. Misalkan kalau disuruh sama S1, Mang angkot, saya mau ke sekolah, ke Alam Sari dari Cimalaka, nanti Amang kalau ada belok, setirnya disiniin, dijelasin. Nanti injok remnya kayak gini. Marah tukang angkot itu. Karena dia orang D4 dikasih penjelasan D1. S1, nya marah. Harusnya kalau orang D4 kayak gitu udah ngerti, udah paham, udah semangat. Kita kasihnya yang S4. S4 itu contohnya yang Mang, Amang sudah mengerti caranya pakai mobil, udah jago juga udah nyetir kan, udah tahu juga tuh. Cukup ya kieu. Mang, saya mau ke sekolah di Alam Sari, cukup. Udah nggak usah dikasih tahu lagi, udah ngerti. Tuh ya, contohnya. Tapi kalau misalkan orang yang baru belajar naik mobil, nah berarti dia belum kompetensinya, kemampuannya masih rendah. Tapi lagi semangat-semangatnya, berarti dia komitmennya tinggi. Nah, tapi kompetensi rendah, berarti dia orang D1, masih belum bisa apa-apa, cuma semangatnya aja tinggi. Nah, kalau itu kita memimpinnya, ngasih taunya harus gimana? Kalau S1 tuh caranya harus jelas, rinci.
Nih, caranya naik mobil itu pertama setirnya di sini. Kamu seat belt-nya gini dulu, pasang dulu, sesuaikan dulu injakan rem dan gasnya, masukin kopling, rem, gigi. Nah, persnelengnya misalkan. Nah, itu jadi harus jelas. Nanti setelah itu ininya masukin kedua. Nah, udah lurus, masukin ketiga, misalkan. Kalau ada orang, rem, giginya kecilin, jadi harus jelas. Tapi kalau ke orang yang udah paham, ngajarin jelas kayak gitu, dimarahin kita. Ah, mah sok tahu kan gitu. Saya juga udah ngerti dong. Nah, makanya nyuruh orang harus beda-beda cara nyuruhnya antara orang yang sudah mengerti sama orang yang belum mengerti. Orang yang lagi semangat sama orang yang masih lagi malas. Kalau orang yang semangat mah gampang, yuk latihan, udah. Kalau orang yang malas, latihan, malas ah. Nah, ada beda-beda caranya ya memimpin orang itu tergantung dari kemampuan seseorang dan semangat seseorang. Ya, jadi pertama ngobrol dulu, yang kedua dicek oh orang ini D1, D2, D3 atau D4 nih. Yang terakhir baru evaluasi nih. Ini orang nih dipimpinnya harus S1, S2, S3 atau S4. Kalau S2 ya untuk D2. Kalau orang dengan diagnosanya D3 harus pakai S3. Ini contoh saja lah ya. Menjadi pemimpin situasional itu harus 1 tahun sekali, Kang? Sebulan sekali? Enggak. Dalam setiap saat kita harus menjadi pemimpin yang situasional. Dalam 1 menit bisa. Caranya gimana? Pengambilan keputusan kilat, diagnosa, tentukan style, semua orang bisa Anda pengaruhi. Kalau Anda bisa kilat, berpikirnya, mendiagnosanya, tentukan style, semua orang bisa Anda pengaruhi. Contoh misalkan kalau misalkan ada seseorang yang disuruh untuk nganterin barang ke rumah temannya. Misalkan si Ahmad mau ke rumah si Budi. Si Ahmad itu belum pernah ke rumah si Budi. Berarti dia kompetensi pengetahuannya masih rendah. Tapi dia lagi semangat, lagi mau jalan-jalan. Berarti dia lagi mau nih. Berarti dia ada di orang dengan diagnosa D1, D2, D3, D4. D1 kan? Ah, dia belum ngerti tapi semangat D1. Udah didiagnosa si Ahmad ini D1. Tentukan stylenya. Kalau D1, S1. Berarti harus dijelasin detail. Ahmad, kamu ke rumah si Budi antri ini. Awas jangan sampai pecah. Digantungnya hati-hati kalau pakai motor ya. Jangan sampai ini telur. Jadi harus hati-hati. Rumahnya si Budi itu di RT 2, nomor 1, RW 5, di Desa Citimun, Cimalaka. Kamu dari sini lurus, nanti ada gang. Oh, harus jelasin sedetail itu. Kira-kira paham nggak kalau jelas kayak gitu si Ahmad? Paham. Mau nggak? Karena dia lagi mau jalan-jalan, mau. Nah, tapi ketika orang si Ahmad ini kan baru belum tahu mengantarkan barang, alamatnya belum tahu, kamu ngasihnya, Ahmad anterin ke rumah si Budi. Nah, repot. Sekarang ada Google Map ya. Tapi ya repot juga, akan lama dia buka Google Map. Kan pakai motor sendirian, susah. Akan lebih susah, lebih cepat dikasih tahu. Nah, gitu. Jadi harus cocok. Diagnosa tentukan saya harus cepat. Insya Allah dengan kita mulai latihan terus-terusan, ketika ngobrol sama orang, orang ini gimana nih? Kompetensinya tinggi, ya udahlah pakai S4 aja. Ya udah sok kumaha anjeun we dah anjeun udah ngerti, saya cuma lihat. Kalau iya mah masih nggak ngerti apa-apa, udah pakai style S1. Gini ya caranya gini 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 gini. Nah, itu harus jelas S1 ya. Insya Allah kalau Anda sering latihan, setiap ngobrol, oh si ieu mah kieu disesuaikan, dicocokkan cara ngobrol dengan si ieu, cara memimpinnya seperti ini. Siapapun bisa Anda pengaruhi, jadi Anda bisa jadi pemimpin dimanapun Anda berada. Ini simpelnya saya di Paskibra, tapi ini bisa dipakai di semua kondisi dan lingkungan ya. Terima kasih. Sekian dari saya karena ini sifatnya rekaman ya, tidak ada pertanyaan, tapi ketika ada pertanyaan boleh silahkan di follow Instagram saya RIKKY Bagus P @Ricky Bagus P. Nanti saya save itu private, nanti saya terima. Kalau nanti kita bisa ngobrol di situ, silakan kalau ada yang mau nanya via direct message boleh ya. Kalau YouTube saya jarang update sih, tapi kayaknya video ini mau saya update ke YouTube channel Ricky Bagus Pratama. Ya di follow lah ya. Follow sama di subscribe. Subscribe. Oke, barangkali itu rekan-rekan, mohon maaf apabila ada kesalahan, kita bisa sharing berikutnya. Kebetulan saya juga pembina Paskibraka Kabupaten Sumedang di PPI, sekarang di Purna Paskibraka Indonesia ya. Jadi kalau ada apa-apa silahkan dikontak.
Nomor telepon saya di 0823 2344 6161. Diulangi 0823 2344 6161. Tapi lebih enak di Instagram aja. Kalau nomor telepon kan suatu saat bisa ganti. Instagram kan gampang lah. Baik, terima kasih. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada apa-apa bisa kontak saya, feedback di IG, boleh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.